शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं Susunan acara. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Yang terhormat Romo Pandita dan Upacarika, yang kami hormati pengurus Karangosaba Wihara Kalinapala Semagen, yang kami hormati panitia pembangunan Wihara Kalinapala Semagen, yang kami hormati pengurus Kondemu, yang kami hormati pengurus Muda Mudi Soiwoku, yang kami hormati pengurus SMP Kalenamita, yang kami hormati pengurus Sablatuni, yang kami hormati pengurus RT Semagen, ikatan Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia. Adapun susunan puja bakti Hari Raya Maga Puja 2566 Buddhis pada hari Sabtu 11 Maret 2023 sebagai berikut. Acara pertama, prosesi dan pradaksina yang sudah kita lalui secara bersama. Acara kedua, pembacaan ayat suci Dhammakaya oleh SMP Kalenamita. Acara ketiga, penyalaan lilin pramuka oleh Romo Pandita. Acara keempat, meditasi oleh pemimpin puja bakti. Acara kelima, laporan ketua mengalahkan diri sendiri. Inilah lebih mulia dibandingkan mengalahkan orang-orang lain. Atas seseorang yang telah melatih diri dan senantiasa mengendalikan Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami.
Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Ya mamako mayang bagawantang sarananggata yono bagawasa ya sacak mayang bagawato damang roce imhi sakari tang bagawantang sasadamang sasawaka sanggang di pujaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukitoju namo buddhaya. Ya, yang saya hormati Kepada Sudarto, yang saya hormati Ketua Pembangunan Wilayah Kepala, yang saya hormati Ketua Wadani Wihara Kalian Kepala, saya hormati Ketua Muda Mudi Wihara Kalian Kepala, yang saya hormati Ketua SMP Kalian Kepala. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudara agama yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha Dhamma Sangha, bahwa kita masih ada kesempatan untuk melakukan perbuatan kebajikan pada malam hari ini, yaitu dengan perayaan Mangga Puja. Ya Bapak Ibu, bahwa Mangga Puja hari ini walaupun tahun 2023, ya, bahwa Mangga Puja malam ini adalah Mangga Puja yang ke 2566, ya, belum masuk tahun Buddhis yang ke 2567, bahwa nanti kalau setelah hari Raya Waisak
Itu adalah tahun Buddhis, ya, masuk tahun Buddhis ke 2567, ya, lagi 3 bulan, ya. Nah, pada malam hari ini kita melaksanakan Mangga Puja, ya, dimana tadi sudah kita baca bahwa ada 4 ciri Mangga Puja, ya, dan itu terjadi hanya sekali dalam kehidupan Sang Buddha atau sekali dalam dunia ini, ya. Tapi sekarang kita memperingati, mengenang kejadian pada waktu itu, yaitu di bulan Maga, ya. Nah, bulan Maga itu bulan Februari, ya, dimana 4 ciri itu bahwa berkumpulnya 1.250 orang biku Kinasawa. Bapak Ibu sudah tahu namanya Kinasawa? Biku yang telah mencapai arahat, ya. Biku yang telah menyelesaikan tugasnya, ya. Ciri yang kedua bahwa 1.250 biku itu ditabis sendiri oleh Sang Buddha dengan Tehi Upasampada, ya. Dan yang ketiga, mereka semua hadir tanpa diundang, ya, hadir tanpa ada pemberitahuan dahulu, hadir tanpa ada rapat dulu, ya. Dan yang keempat, bahwa pada saat itu Sang Buddha menyampaikan bahwa ada Patimokkha, ya. Apa sih relevansinya dengan apa ada Patimokkha pada zaman sekarang ini? Ya, kita tahu bahwa Dhamma itu sudah dibabarkan dengan nama jelas, ya. Yaitu tidak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, ya. Walaupun sudah 2566 tahun, tapi Dhamma, ajaran Sang Buddha masih kita pelajari, masih kita praktekkan dalam kehidupan, ya. Ya, dimana waktu itu Sang Buddha menyampaikan Sabapasa Akarana Kusala Upasampada Sajita Daryo Dapana Etang Budana Sasana, ya. Ini intisari semua daripada ajaran Sang Buddha, ya. Intinya kayak ibarat kita apa namanya, malu kelapa tapi santannya, santan daripada ajaran Sang Buddha itu, yaitu pada Patimokkha, ya. Ya, tugas kita sekarang apa? Sekarang sebagai umat Buddha, bahwa tentunya tugas kita adalah mempraktikkan ajaran daripada Sang Buddha, ya, dimana arti daripada kalimat tadi menghindari perbuatan buruk, ya, memperbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Nah, tugas kita adalah menghindari perbuatan buruk. Tapi kondisi daripada masyarakat kita saat ini, ya, dikasih sumbangan, tolong dikasih sumbangan dijual, ya. Dana 90 juta sekian meter, bakti paling banyak, ya. Itu memang materinya apa? Materi uangnya lebih banyak, tapi menurut Dhamma itu jauh dari Dhamma. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Kalau kita jauh dari Dhamma, berarti kebahagiaan kita itu berkurang. Kalau kebahagiaan kita berkurang, berarti penderitaan kita akan bertambah, ya. Ini makanya relevansi daripada
Mangga Puja yang kejadian sampai sekarang ini masih berlaku. Ya, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara menghindari perbuatan buruk? Tentunya dengan melaksanakan 5 sila. Ya, memang di dalam agama Buddha tidak ada apa yang menghapus dosa. Ya, tapi konsekuensinya kalau bahwa tidak kita terima pada saat kehidupan ini, tapi pada kehidupan akan datang. Ya, kita yakin bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi. Ya, makanya saya pernah lihat di YouTube, kalau tidak yakin dengan karma dan kelahiran lagi, ajaran Buddha itu semuanya runtuh. Ya, ini fondasi awal kita yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, maka saya pesan saya, Bapak Ibu, mari laksanakan sila dengan baik. Ya, dan lakukan konsentrasi setiap saat. Ya, bukan kalau kita latihan meditasi memang kadang-kadang seminggu sekali, tapi konsentrasi itu setiap saat harus kita lakukan. Ya, kalau tidak konsentrasi, kita kerja pasti tidak maksimal. Tidak konsentrasi pada sedang naik motor, ya bisa kita nabrak orang atau kita ditabrak sama orang. Semua pekerjaan membutuhkan konsentrasi. Itu juga namanya meditasi. Apalagi penaik, kalau tidak konsentrasi, ya. Makanya kapan itu ada biku, berapa jam meditasi? Ditanya, ada yang jawab 10 menit, 5 menit, 20 menit. Tapi sebenarnya konsentrasi meditasi itu setiap saat. Ya, kita harus terjaga di dalam kalimat di karane sebelum saat berdiri berjalan, ya, sebelum tertidur masih terjaga, kembang kata namanya meta, itu konsentrasi juga. Ya, Bapak Ibu, untuk menghindari daripada perbuatan buruk, makanya laksanakan sila dengan baik, menghindari pembunuhan. Kalau tidak menghindari, untuk melakukannya positifnya apa? Tentunya mengembangkan cita kasih kepada makhluk. Ya, jangan suka menyakiti makhluk, jangan suka membunuh makhluk. Ya, kita lihat sekarang ini banyak orang sakit itu akibat daripada karma lampau. Dan Sang Buddha menyatakan bahwa ada 4 sebab daripada orang sakit, yaitu makanan, ya, kedua lingkungan, ketiga pikiran, keempat karma. Ya, yang kedua, sila yang kedua itu tentunya tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Tidak mengambil berarti kita bagaimana? Tidak mengambil berarti kita harus memberi, ya, semampu kita berdana. Ya, itu lawannya. Yang ketiga, kami semua cara. Ini Bapak Ibu harus setia dengan pasangan. Ya. Yang keempat, musyawarah. Tidak berbohong, berarti harus jujur. Dan yang kelima, tidak mabuk-mabukan. Ya, berarti kita harus tidak makan yang melemahkan kesadaran. Ya, karena banyak makanan, minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Kalau tidak sadar, bisa sila keempat, ketiga, kedua, dan satu itu bisa dilanggar.
Ya. Dan ada lagi kalau kita melaksanakan uposatha, ada 8 sila. Ada lagi ada 10 sila. Ya. Apalagi biku 227. Ya, silanya itu tata caranya makan, ada di sana di aturan daripada biku. Ya. Nah, ada Patimokkha ini juga membuat aturan-aturan daripada para biku, ya, aturan daripada umat, ya. Tapi intinya namanya wadah Patimokkha. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin lihat ingin secara rinci bagian wilayahnya, bagian silanya, bagian sutanya, bagian abhidhamma, ada semua di sana. Ya, tentang samadhi, bagian samadhi juga ada. Ya, di wadah Patimokkha. Yang pesan saya, Bapak Ibu, mari kita hindari namanya perbuatan buruk, banyak perbuatan baik, sedikit demi sedikit, seperti rintihan air hujan di terbayar, sedikit lama-lama akan penuh. Begitu juga kebajikan harus kita pupuk sedikit demi sedikit, ya, agar kehidupan kita berguna, ya, agar kehidupan kita lebih baik, berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk orang lain, berguna untuk semua orang, berguna untuk semua makhluk, ya. Karena ajaran Sang Buddha ini untuk semua makhluk, ya, bukan hanya agama Buddha saja, yang manut agama Buddha, tapi untuk makhluk lain juga, ya. Dan Sang Buddha itu terkenal dengan Dewa Sata Manusana, guru para dewa dan manusia, ya. Karena yang belajar itu bukan hanya manusia saja, para dewa juga belajar pada Sang Buddha, ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Magha Puja yang ke-2566, ya. Semoga kita semakin dekat dengan Dhamma, ya. Kalau kita sudah dekat dengan Dhamma, tentu kebahagiaan kita akan bertambah. Sampai sata pawantu sukirata beliau sampaikan berkenan juga tentang Pancasila, ya, berkenan juga dengan aturan wilayah, ya. Maka kita sebagai umat juga memiliki aturan masing-masing. Sebagai upasaka, upasika memiliki 5 sila yang harus dipraktekkan di dalam hidup sehari-hari. Sebagai romo maupun upacarika memiliki 17 aturan etika kepanitiaan, ya. Itu yang harus kami jalani, ya. Seorang biksu maupun bikuni sebanyak 227 peraturan, ya. Jadi tidak lepas Bapak Ibu, etika ini, aturan ini yang harus dilaksanakan demi menjaga etika kita, perilaku kita maupun berkata kita menjadi lebih baik, ya. Bapak Ibu, ada 5 hal yang ingin saya katakan pada malam hari ini untuk memperkuat kebersamaan kita, kebajikan kita di dunia lainnya. Yang pertama adalah menumbuhkan, ya. Menumbuhkan ini Bapak Ibu tentu ibaratkan kita memiliki benih, atau bibit, ya. Jadi kalau sekedar kita memiliki benih, bibit atau biji, ya, tanpa kita tumbuhkan, tanpa kita siram, ya, tanpa kita kasih pupuk ataupun air, maka tidak akan bisa tumbuh, ya. Begitu pula dengan keberadaan kita di
menjadi keluarga Buddhis ataupun keluarga besar di harapan musola ini, ya, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada kekompakan, tanpa ada kerja teamwork, ya, bahasa modernnya, maka segala visi misi itu tidak akan bisa terwujud, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita semua terus menjaga untuk terus menemukan rasa kebersamaan kita, ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin di gubuk saya yakin dari sekian kita yang hadir ada yang tidak saling sapa, tidak pernah bertemu, ya. Tetapi di saat kita berada di wihara rasanya ibaratkan keluarga kandung kita semuanya. Tetapi kalau di rumah mungkin terlalu jauh, ya, bersama juga enggak, ketemu juga enggak, ya. Tetapi kalau sudah di wihara, ya, rasanya keluarga dekat sekali, ya. Maka inilah perlu yang harus kita jaga, yang perlu kita tumbuhkan dalam kebersamaan dan kekompakan kita di wihara, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengasah kepedulian kita, ya, mengasah, ya. Nah, jadi tadi juga Romo Fadila menyampaikan kita harus memberikan kontribusi, ya, untuk orang lain, ya. Jadi rasa kepedulian ini kalau kita tidak temukan, Bapak Ibu, satu hal mungkin wihara ini juga tidak akan jadi, ya. Mungkin juga Maga Puja ini juga tidak akan bisa berjalan, ya, kalau kita tidak memiliki rasa kepedulian, ya. Akan tetapi karena kita memiliki rasa peduli, ya, akhirnya Maga Puja ini berjalan, ya, kita bisa nikmati wihara yang megah, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini karena kita memiliki rasa peduli, ya. Memang kepedulian kita ini banyak hal yang muncul, yang menabur maupun juga yang membantu, ya. Akan tetapi kita sebagai perlayanan tangan, ya, Bapak Ibu semua, umat yang perdana pada malam hari ini untuk kegiatan ini bisa berjalan. Donatur yang membantu di wihara ini sehingga wihara ini jadi, akhirnya kita bisa nikmati dan manfaatkan, ya. Nah, kepedulian ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita hadir bagaimana, tapi banyak hal, ya. Terutama kita harus peduli tentang pendidikan, ya. Nah, adik-adik yang SMA, yang SMP peduli terhadap adik-adik yang lebih kecil, ya. Mungkin yang pendidikannya jauh lebih rendah dari mereka. Mungkin yang TK, yang SD, yang mengajari membimbing adalah dari yang SMP maupun SMA, ya. Kemudian peduli juga dengan ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak yang masih tidak bisa membaca dan menulis, ya. Ini juga harus kita berantas, ya. Bagaimana supaya ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini bisa membaca dan menulis, paling nggak bisa berhitung supaya tidak ditipu oleh orang lain, ya. Dan juga banyak hal yang harus kita lakukan melalui pendidikan ini, ya. Bukan hanya kita memikirkan diri kita, ya, tetapi bagaimana ibu-ibu, adik-adik di sini kita berikan bekal, pengetahuan, ya, supaya sama dengan ibu-ibu maupun anak-anak di tempat lain, ya. Lalu yang harus kita peduli juga masalah infrastruktur, Bapak Ibu, ya. Dulu saya masih ingat 2006, ya. 2006 adalah di depan kita ini belum ada bisa masuk sepeda motor, ya. Belum bisa masuk sepeda motor, lampu listrik belum ada, ya. Air pun hanya lewat air putih, ya. Ya, akan tetapi seiring bergulirnya waktu, Bapak Ibu, sekarang ini bisa kita nikmati. Mungkin Bapak Ibu, ya, naik motor, ya, turun naik dari rumah, lampu listrik ada, ya, air juga walaupun kurang-kurang ada, ya. Nah, jadi karena apa ini semua, Bapak Ibu? Karena kepedulian kita untuk mewujudkannya, ya.
Nah, oleh sebab itu banyak hal yang harus kita peduli di sini, Bapak Ibu ya, bukan hanya pendidikan, bukan hanya infrastruktur, juga ekonomi, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana para pengurus melakukan hal yang lebih inovasi supaya ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini memiliki mungkin pemasukan, memiliki pekerjaan, ya, mungkin membuat sesuatu yang bernilai dan menghasilkan uang, ya. Ya kalau kita hanya berpikir juga Bapak Ibu hanya berpikir berbuat baik juga terus ya, tanpa ada pemasukan juga susah, ya. Kalau kita hanya berpikir mencari uang terus sama berbuat baik juga tidak bisa jalan, Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu perlu diimbangi para pengurus di sini kreatif membuat apa ya, apakah ike yang bisa menghasilkan uang kemudian dijual ya, ataupun yang lain ya, harus kreatif seperti ibu-ibu di tempat lain ya. Nah itu menumbuhkan rasa peduli kita yang kedua. Lalu yang ketiga adalah memperkuat Bapak Ibu ya. Nah untuk memperkuat di sini Bapak Ibu semua ya. Jadi kita semua ini tidak terlepas adalah sebagai obor, sebagai suluk ya, ataupun contoh ya. Nah kita di depan ini Bapak Ibu ataupun para pengurus akan dicontoh, akan ditiru oleh yang lainnya. Maka mari kita semua sebagai pengurus jangan patah semangat, jangan berkecil hati. Baru dikritik sedikit ya, itu adalah sebuah motivasi ya. Makanya pengurus itu pertama harus tebal kuping ya. Kedua, mulut kita ini jangan terlalu lebar ya. Kuping kita saya sampaikan terima kasih kepada umat atas dukungannya sehingga Hari Raya Maga Puja ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari atas kehadirannya malam hari ini, karena malam hari ini kita bisa melaksanakan Hari Raya Maga Puja yang ke-2566 Saya hanya tahun ini menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Raya Maga Puja yang ke-2266. Semoga kita bisa berkumpul lagi di Hari Maga Puja selanjutnya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari Sedama. Sekian dari saya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Selamat Hari Raya Maga Puja dan semoga Hari Raya Maga Puja tahun ini membawa berkah kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Atas segala perhatiannya, terima kasih. Mengucapkan selamat Hari Raya Maga Puja yang ke-2566. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sukitu Namo Buddhaya.